Coba deh perhatikan sekeliling kamu. Mengapa ya banyak sekali barang-barang buatan luar negeri di sekeliling kamu? Hal itu disebabkan karena adanya perdagangan internasional yang dilakukan melalui kegiatan ekspor dan impor. Masih bingung? Yuk simak penjelasannya berikut ini. Halo semuanya, pasti kalian semua masih bingung kan tentang materi ini? Yuk kita simak lebih lanjut. Tapi sebelum itu, kita memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Afika Farhana, absen 2. Nama saya Kalistani Dauraga, absen 7. Nama saya Meti Sumbayat, absen 18. Nama saya Muhammad Novan Ramadan Priyaguna, absen 20. Saya Nisa Aulia Sapitri, absen 24. Perkenalkan, nama saya Riyadatul Ais, absen 30. Kebijakan perdagangan internasional itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah kebijakan ekspor dan kebijakan impor. Oke, untuk kebijakan ekspor itu yang pertama adalah diskriminasi harga. Apa sih yang dimaksud dengan diskriminasi harga? Diskriminasi harga adalah penetapan harga barang yang berbeda untuk masing-masing negara. Oleh karena itu, harga barang yang sama di negara A akan berbeda dengan harga barang di negara B. Oleh karena itu, logis saja loh, harga barang di negara B lebih murah daripada harga barang di negara A. Padahal, barangnya itu bisa aja sama persis. Nah, kebijakan itu dilakukan berdasarkan perjanjian untuk memenangkan persaingan serta untuk memperoleh keuntungan yang besar. Lalu yang kedua adalah kebijakan pemberian premi. Nah, untuk kebijakan pemberian premi ini merupakan salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk memajukan ekspor. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memberikan premi kepada badan usaha atau industri yang melakukan ekspor. Pemberian premi banyak bentuknya. Nah, bentuknya itu antara lain berupa bantuan biaya produksi serta pemberian pajak dan fasilitas lain dengan tujuan agar barang ekspor memiliki daya saing di luar negeri. Lalu yang ketiga adalah perdagangan bebas atau politik dagang bebas. Politik dagang bebas ini merupakan suatu kondisi ketika masing-masing pemerintah memberi kebebasan dalam ekspor dan impor. Kebebasan dalam perdagangan ini akan membawa beberapa keuntungan seperti mutu barang yang tinggi dan harga relatif yang lebih murah. Lalu selanjutnya adalah dumping. Nah, kamu sudah pernah dengar istilah dumping bukan? Nah, dumping ini adalah penetapan harga barang ekspor lebih murah dibandingkan harga barang tersebut di dalam negeri. Ada kondisi tertentu yang harus kamu perhatikan jika ingin menerapkan kebijakan dumping. Kamu dapat melakukannya jika pasar dalam negeri berada di dalam kendali pemerintah. Tapi kamu tahu nggak sih, kebijakan dumping ini sudah dilarang loh. Kenapa dilarang? Nah, kebijakan itu dilarang karena bisa mematikan persaingan penjual lain. Lalu yang terakhir adalah larangan ekspor. Nah, sesuai dengan namanya, larangan ekspor adalah kebijakan suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Ada beberapa alasan latar belakangnya, antara lain karena ada alasan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Sekarang saya akan menjelaskan kebijakan perdagangan internasional di bidang impor. Secara garis besar, kebijakan-kebijakan ini dilakukan untuk melindungi perusahaan dalam negeri. Kebijakannya ada apa aja sih? Yang pertama, ada kebijakan tarif. Kebijakan tarif adalah pengenaan pajak impor pada komoditas tertentu. Dengan adanya kebijakan tarif, diharapkan barang impor jadi lebih mahal dan produk dalam negeri dapat bersaing. Selanjutnya ada kebijakan kuota. Kebijakan kuota adalah pembatasan jumlah barang yang dapat diimpor. Kebijakan kuota ini memiliki tujuan, yaitu untuk melindungi produk dalam negeri agar tetap bisa bersaing. Next. Yang ketiga ada kebijakan subsidi. Subsidi dapat berupa bantuan untuk meringankan biaya produksi, pengurangan pajak, dan bantuan fasilitas. Tujuannya untuk menekan harga barang produksi lokal. Jadi, produk lokal bisa lebih murah dibanding dengan produk impor dan memiliki daya saing. Nah, dan yang terakhir ada kebijakan larangan impor. Larangan untuk mengimpor beberapa komoditas yang dianggap membahayakan. Alasannya dapat berupa membahayakan kesehatan, politik, ekonomi, dan sebagainya. Kebijakan ini juga dilakukan ketika negara diharuskan untuk menghemat devisanya.
Next. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan, saya Kalista Indah Aurelia, absen 7 akan menjelaskan tentang alat pembayaran internasional. Sebelum kita mengetahui alat pembayaran internasional itu apa aja, lebih baik kita mengerti dulu pembayaran internasional itu apa. Nah, jadi pembayaran internasional itu dagangan internasional berdasarkan kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya. Oke, next. Alat-alat pembayaran internasional itu ada 8. Yang pertama, kontan atau tunai. Pembayaran kontan adalah pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan uang fisik secara langsung. Artinya, pembayar menyerahkan uang saat terjadi pembelian barang. Bisa dengan rupiah, bisa juga dengan berbagai mata uang lainnya. Selama kita memberikan uang secara langsung kepada si penjual, nah maka hal ini dinamakan dengan cara tunai atau kontan. Orang yang biasanya melakukan pembayaran dengan cara kontan itu adalah turis, jemaah haji, tenaga kerja yang bekerja di luar negeri, dan sebagainya. Next. Yang kedua ada telegraphic transfer atau cable order. Telegraphic transfer adalah sistem pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan cek yang diteruskan oleh telegram. Biasanya cara ini dilakukan oleh bank di dalam negeri kepada pelanggan di luar negeri. Untuk dapat melakukan pembayaran dengan cara ini, sumber dana yang digunakan oleh bank adalah sumber dana dari rekening si pembayar. Next. Yang ketiga ada wesel atau bill of exchange. Alat pembayaran internasional ini dilakukan oleh bank dengan kesepakatan pembeli dan penjual sebelumnya. Dengan menggunakan wesel, berarti pihak bank dalam negeri akan mengeluarkan surat perintah pembayaran kepada bank di luar negeri sesuai dengan tujuan, jumlah uang, dan nama orang yang tertulis di dalam wesel. Contohnya seperti gambar yang ada di samping berikut itu. Next, yang keempat ada letter of credit. Letter of credit ini adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan importer atau pemilik barang, di mana bank tersebut yang menyetujui dan membayar wesel yang ditarik oleh eksportir atau penjual barang. Sehingga L per C atau letter of credit ini adalah merupakan suatu alat pengganti kredit bank dan dapat menjamin pembayarannya bagi eksportir. Next. Berikut ini skema prosedur pembayaran melalui letter of credit. Bisa dilihat saja di slide berikut ini. Oke, next. Lalu selanjutnya yang kelima adalah alat pembayaran menggunakan cek. Pembayaran internasional ini dilakukan dengan cara importir mengirimkan cek kepada eksportir melalui bank yang ditunjuk di negara eksportir. Bank yang ditunjuk ini adalah bank yang mempunyai cabang di negara importir agar ekspat dengan mudah mencairkan cek tersebut. Nah, alat pembayaran internasional yang selanjutnya ialah emas. Pembayaran dengan emas dilakukan dengan menentukan berapa nilai suatu barang terhadap emas, baru kemudian dibayar sesuai dengan harga emas dari barang tersebut. Sistem ini digunakan untuk menjaga nilai dari harga suatu barang supaya tidak rusak oleh inflasi. Sistem pembayaran dengan emas biasanya dilakukan untuk pembayaran barang berharga yang cukup tinggi nilainya. Selanjutnya, yang ketujuh ada kompensasi pribadi. Cara ini dilakukan dengan memberikan kemudahan antara eksportir dengan importir dalam satu negara. Contohnya, Anissa, orang Indonesia, mengekspor barang senilai $1.000 atau setara dengan 13 juta rupiah kepada Michael di Amerika. Teman Anissa, yaitu Ali, menjual barang kepada Robert, orang Amerika, senilai 13 juta rupiah atau setara dengan $1.000. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara Anissa membayar kepada Ali senilai 13 juta rupiah dan Robert membayar kepada Michael senilai $1.000. Next. Nah, yang ke-8 yaitu ada valuta asing. Valuta asing itu sendiri adalah perbandingan nilai suatu mata uang dengan mata uang negara lain. Misalnya mata uang Indonesia yaitu rupiah dengan mata uang Jepang yaitu yen. Kurs itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kurs jual adalah nilai tukar uang asing terhadap rupiah pada saat bank menjual uang asing kepada masyarakat. Dan yang kedua yaitu ada kurs beli, yaitu nilai tukar uang asing terhadap rupiah pada saat bank melakukan pembelian uang asing dari masyarakat. Tingkat kurs itu sendiri di pasar dipengaruhi oleh sistem kurs yang dipakai, jumlah uang yang beredar dibanding dengan jumlah barang dan jasa, dan yang terakhir yaitu keadaan pasar.
Next. Sistem kurs yang berlaku di dunia. Sistem kurs yang berlaku di dunia ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kurs tetap. Kurs tetap adalah sistem kurs di mana tinggi rendahnya kurs valuta asing secara resmi ditetapkan oleh pemerintah, sehingga tingkat kurs bisa lebih tinggi dan lebih rendah daripada kurs yang terjadi di pasar. Yang kedua yaitu ada kurs mengambang terkendali. Kurs mengambang terkendali adalah sistem kurs di mana tinggi rendahnya kurs dibiarkan mengambang tetapi terkendali oleh pemerintah atau bank sentral. Dan yang terakhir ada kurs bebas. Kurs bebas adalah sistem kurs di mana nilai mata uang dibiarkan mengambang atau berubah-ubah sesuai dengan tarik-menarik antara permintaan dan penawaran valuta asing di pasar. Next. Nah, untuk contoh soal dari perhitungan kurs, soal yang pertama, Kanesa akan mewakili Indonesia dalam pertemuan siswa peduli lingkungan internasional yang berlangsung di New York. Kanesa mendapat perbekalan keperluan hidup dari Kemendikbud sebesar Rp149.050.000. Jika Kanesa menukarkan uang perbekalannya ke dalam dolar Amerika melalui Bank Hagita, maka dolar Amerika yang ia peroleh sebesar. Nah, soal yang kedua ialah dalam pertemuan tersebut dia bertemu dengan Miyuki Aruna, peserta dari Jepang. Kanesa membeli souvenir dari Miyuki Aruna senilai 5.300.000 yen. Akibat transaksi tersebut yang juga dilakukan melalui Bank Hagita, berapa rupiah uang yang dibayarkan oleh Kanesa? Next. Nah, untuk pembahasannya, soal nomor 1, diketahui nilai rupiah 149.050.000 ditukarkan ke dalam dolar Amerika melalui bank dengan kurs 13.550 per dolar. Kunci utama dalam menjawab soal bertipe seperti ini ialah kurs dilihat dari sudut pandang pihak bank. Pada soal ini dipilih kurs jual karena Bank Hagita menjual dolar kepada Kanesa, sehingga dolar Amerika yang akan diperoleh ialah nilai rupiah dibagi dengan kurs. Sehingga 149.050.000 dibagi dengan 13.550 senilai 1.100 US dollar. Jadi bekal Kanesa ke New York adalah sebesar 1.100 US dollar. Untuk soal yang kedua, diketahui uang yang harus dibayarkan sebesar 5.300.000. Kemudian kita harus menghitung berapa yen terhadap rupiah. Nah, untuk soal ini kita gunakan kurs jual karena Kanesa yang membutuhkannya yen untuk membayar ke Miyuki Aruna. Maka Bank Hagita menjual yen pada Kanesa. Dengan demikian dapat kita hitung sebagai berikut. Jumlah yen yang akan diperoleh ialah nilai rupiah dibagi dengan kurs. Sehingga akan kita peroleh nilai rupiah sama dengan yen yang akan kita peroleh dikalikan dengan kurs, yaitu 5 juta sama dengan berapa nilai rupiah akan kita peroleh dibagi dengan 150, sehingga nilai rupiah yang akan kita peroleh ialah 5.300 dikali dengan 150, yaitu 795 juta rupiah. Artinya ini adalah besarnya uang yang akan dibayarkan oleh Kanesa kepada Miyuki Aruna. Next. Presentasi ini akan dilanjutkan oleh saya, Matthew Sumbayak, dan Pihadatu IC. Devisa. Devisa itu adalah falas yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran di luar negeri dan dapat diterima di dunia internasional. Biasanya juga berada dalam pengawasan otoritas moneter, seperti Bank Sentral. Contohnya, Bank Sentral Indonesia itu Bank Indonesia. Devisa terdiri dari valuta asing yang mata uangnya diakui oleh semua negara lain di dunia, atau biasa disebut sebagai hard currencies. Contoh-contoh hard currencies adalah US dollar, yen Jepang, euro, pound sterling Inggris, Prancis franc, Switzerland franc, dolar Kanada, Dutch mark, Germany, emas, serta surat-surat berharga yang berlaku untuk pembayaran internasional. Perlu kita ketahui bahwa tidak semua mata asing yang berada di Indonesia bisa disebut sebagai devisa. Mata uang asing yang dapat disebut sebagai devisa itu mata uang asing yang berada di dalam negeri dan ada catatan resmi kurs
di Bank Indonesia. Misalnya di Bank Indonesia belum ada catatan resmi dari mata uang Honduras. Oleh karena itu, mata uang Honduras yang ada di Indonesia tidak bisa disebut sebagai devisa. Cadangan devisa. Cadangan devisa sendiri merupakan indikator moneter yang menunjukkan kuat atau lemahnya ekonomi suatu negara. Cadangan devisa adalah falas yang dicadangkan oleh bank sentral untuk keperluan pembiayaan dan kewajiban di luar negeri, seperti untuk pembiayaan impor dan pembayaran lainnya kepada pihak-pihak yang ada di luar negeri atau pihak asing. Cadangan devisa berguna untuk menjaga stabilitas moneter dan ekonomi makro suatu negara tersebut. Di Indonesia, terdapat Biro Lalu Lintas Devisa yang bertugas untuk mengawasi penggunaan devisa dan berusaha agar dapat menambah terus pemasukan devisa yang ada di Indonesia. Sumber-sumber devisa. Sumber-sumber devisa itu ada 7. Yang pertama, bisa kita lihat dari kegiatan ekspor. Untuk negara yang menganut sistem ekonomi terbuka, kegiatan ekspor merupakan salah satu andalan bagi negara yang memperoleh devisa. Semakin banyak ekspor barang, maka semakin juga pemasukan devisa negara tersebut. Yang kedua, ada perdagangan jasa. Negara-negara yang tidak kaya akan sumber daya alam, contohnya Singapura, cenderung mengandalkan jasa perdagangan sebagai sumber utama devisa. Yang ketiga ada kegiatan pariwisata. Semakin banyak turis atau turis mancanegara ataupun turis domestik, maka semakin banyak juga devisa yang mengalir ke dalam negara tersebut. Yang keempat ada pinjaman luar negeri atau bantuan luar negeri. Pinjaman luar negeri merupakan salah satu sumber devisa suatu negara, terutama negara-negara dunia ketiga atau negara-negara berkembang. Negara-negara ini biasanya sangat bergantung dari bantuan luar negeri, selain dari sumber-sumber lain. Terus habis itu ada hibah atau hadiah dari luar negeri. Hibah atau hadiah luar negeri sebenarnya mirip seperti pinjaman luar negeri, tetapi hibah atau hadiah luar negeri itu tidak berdasarkan suatu ikatan atau suatu syarat tertentu. Jadi, hibah juga dapat bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang terakhir ada warga negara yang bekerja di luar negeri. Warga negara yang bekerja di luar negeri biasanya itu seperti TKI atau TKW. Para pekerja seperti ini memberikan kontribusi cukup besar terhadap devisa dengan cara mereka mentransfer uang dari negara asal ke negara Indonesia, ke negara Indonesia untuk diberikan kepada keluarganya. Jadi uang tersebut berasal dari negara tempat ia bekerja. Jadi itu bisa disebut juga sebagai devisa. Yang selanjutnya ada fungsi devisa. Yang pertama ada sebagai alat pembayaran barang dan jasa impor. Yang kedua sebagai alat pembayaran cicilan utang luar negeri termasuk bunganya. Yang ketiga sebagai alat pembiayaan hubungan luar negeri seperti biaya misi kesenian, biaya perjalanan dinas, biaya korp diplomatik, dan pemberian bantuan luar negeri. Yang keempat, sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Next. Nah, yang selanjutnya ada tujuan penggunaan devisa. Yang pertama itu adalah untuk membayar barang konsumsi yang masih diimpor seperti handphone dan kain. Yang kedua ada untuk membayar barang modal yang masih diimpor seperti mesin. Yang ketiga ada untuk membayar jasa ke luar negeri seperti jasa pelayaran. Yang keempat untuk membiayai pengiriman tim kesenian dan olahraga. Yang kelima untuk membiayai perjalanan dinas para pejabat ke luar negeri. Yang keenam untuk membiayai korps diplomatik ke luar negeri. Yang ketujuh untuk membiayai para pemuda dan mahasiswa yang belajar di luar negeri. Yang selanjutnya ada untuk memberikan sumbangan ke negara-negara lain yang mengalami musibah. Dan yang terakhir untuk membangun berbagai fasilitas umum di dalam negeri. Next. Nah, jenis devisa itu dibagi dua. Yang pertama ada devisa umum. Nah, jenis devisa yang bisa diperoleh tanpa ada kewajiban untuk mengembalikannya. Contohnya seperti ekspor, penyelenggaraan jasa, dan lainnya. Yang kedua ada devisa kredit. Jenis devisa yang bisa diperoleh dengan syarat untuk mengembalikannya. Contohnya pinjaman luar negeri. Next. Nah, yang selanjutnya ini ada bentuk devisa. Yang pertama itu ada valuta asing.
mata uang asing yang dipakai sebagai alat pembayaran luar negeri yang dapat diterima dunia internasional. Yang selanjutnya ada surat berharga. Contoh surat berharga adalah obligasi, commercial papers, dan saham. Yang selanjutnya ada surat wesel dan luar negeri. Contohnya surat wesel ialah wesel yang dikirimkan oleh tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk keluarga di Indonesia. Nah, udah pada ngerti kan materinya? Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.